Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Semoga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kemampuan untuk menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini sudah masuk hari yang keempat pembahasan training online hijrah co-planner, dan saya yakin pertemuan 4 hari ini tidaklah cukup karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana untuk belajar. Tapi insya Allah ini adalah langkah awal dan insya Allah silaturahmi kita masih terus tersambung. Baik Bapak Ibu, untuk materi pemungkas untuk hari keempat ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, di slide ini saya ingin menyampaikan secara umum konsep prinsip operasional yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kemudian nanti yang kedua itu saya akan menyampaikan bagaimana strategi bisnis yang powerful, penuh dengan nilai spiritual, tetapi bisnisnya pun tetap jalan. Baik, untuk materi yang pertama, di sini ada skema. Bapak Ibu bisa perhatikan. Secara umum, ini adalah mekanisme bisnis operasional yang dilakukan oleh koperasi syariah, dalam hal ini koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Ya, ada posisi sebelah kiri. Ini terkait dengan penghimpunan dana Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian ada penyaluran dana, kemudian ada pendapatan. Nah, kita akan mulai. Sebuah lembaga keuangan itu salah satu sumber permodalannya itu bersumber dari 2 hal di koperasi ya Bapak Ibu. Pertama dari sumber simpanan saham yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan yang kedua dari sumber simpanan sukarela lancar. Kalau simpanan sukarela lancar itu diibaratkan atau sama seperti halnya tabungan umum di perbankan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bedanya apa kalau di koperasi? Di koperasi ada namanya simpanan saham yang dia merupakan modal kepemilikan anggota di koperasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari penghimpunan dana. Jadi koperasi itu perlu bahan bakar. Bahan bakarnya adalah dana yang dikumpulkan melalui anggota, kemudian dikelola dalam bisnis, dan hasilnya ada dalam bentuk hasil atas simpanan sukarela, ada dalam bentuk hasil sisa hasil usaha, seperti itu. Kita mulai dari yang pertama. Penghimpunan dana ini terdiri dari tadi saya sampaikan 2 hal ya. Nah, ini penghimpunan dana ini adalah konsepnya adalah simpanan sukarela lancar Bapak Ibu. Yang hampir maaf, simpanan sukarela lancar ini sifatnya sama seperti kita nabung di bank pada umumnya ya kan. Kalau di koperasi syariah, akad yang digunakan apa? Kemarin kita sudah bahas, akad yang digunakan adalah wadiah domanah. Yang kedua akadnya mudharabah mutlaqo, dan yang ketiga ijarah modal dan lain-lain. Kita bahas yang pertama. Biasanya anggota koperasi dia memiliki simpanan sukarela lancar Bapak Ibu, selain simpanan pokok dan wajib. Simpanan sukarela lancar akadnya adalah wadiah ya domana, titipan yang bisa dikelola oleh koperasi. Apa yang diperoleh? Oke, titipan ya, titipan. Nanti kita bahas di sini, titipan. Nah, gitu ya. Nah, titipan ini biasanya kerennya koperasi syariah dengan koperasi konven adalah dia memiliki varian produk. Contoh misalnya di simpanan wadiah dia bisa bikin macam-macam produk, misalnya simpanan yang diperuntukkan untuk hari raya lebaran. Bisa disebut namanya sahara, simpanan hari raya gitu kan. Atau simpanan yang ditujukan tujuannya untuk kurban, namanya tafakur, misalnya tabungan fasilitas kurban. Artinya di koperasi syariah simpanan itu ada produknya macam-macam berdasarkan tujuan ya. Akadnya adalah wadiah. Nah, pertanyaan gini, kalau gitu
Wadiah nanti ketika si anggota nyimpan di wadiah, tiap bulan dia dapat apa gitu ya. Nah, bedanya dengan konvensional atau berbasis bunga, di wadiah ini dia tidak memberikan bunga Bapak Ibu, tapi dia memberikan bonus. Bonus dalam Islam itu diperbolehkan, asal tidak diperjanjikan besarnya berapa, seperti itu. Bonus diperbolehkan dalam Islam, tapi tidak diperjanjikan besar nominalnya berapa di awal. Nah, itu boleh. Yang kedua, akadnya mutlak mudorobah. Jadi ada anggota nyimpan di koperasi simpanan sukarela, dia akadnya ada yang kedua adalah mudorobah, bagi hasil. Nah, mudorobahnya di sini adalah mudorobah mutlako. Kemarin saya sudah sampaikan, ada mudorobah mutlako, ada mudorobah mukoyada. Mudorobah mutlako artinya apa? Si koperasi bebas mengelola dalam bisnis apa aja. Terus apa yang diperoleh oleh anggota ketika simpanan ini dikelola oleh koperasi tiap bulan? Dia akan mendapatkan bagi hasil Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga ijaroh. Nah, tapi ini jarang ya terjadi ijaroh ya. Jadi akadnya ijaroh. Jadi sewa menyewa modal kan gitu. Apa yang didapat keuntungannya ada berupa fee, prinsip sewa kan atau fee. Nah, terus dari konsep simpanan ini nanti ada juga namanya ini dikelola. Ketiga simpanan ini dikelola, dikumpulkan dalam satu pooling ya kan, dikumpulkan semua modal itu, kemudian dikelola. Dikelolanya pun macam-macam. Ada dikelola dengan akadnya bagi hasil, mudoroba, ada dikelola juga ke anggota lain. Artinya dikelola apa? Diberikan pembiayaan kepada anggota lain dalam bentuk prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dari murabah ya kan, atau prinsip sewa, sehingga mendapatkan keuntungan dong ya kan. Ketika koperasi mengelola dana anggota, maka koperasi akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil atas pengelolaan dananya, berupa margin ketika jual beli, dan berupa sewa atau fee dari prinsip sewa. Nah, keuntungan ini, pendapatan ini ya kan, pendapatan ini bagi hasil ini nanti ada tabel bagi hasilnya ya ini. Nanti kita ada buat karena keterbatasan waktu kita nggak sampai kita nggak menyampaikan materi sampai kepada tabel bagi hasil. Nah, semuanya ini keuntungan ini dikumpulkan juga, ya kan? Masuk dalam konsep namanya distribusi bagi hasil, ya. Masuk dalam konsep distribusi bagi hasil, keuntungan itu dikelola distribusi bagi hasil, kemudian dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk keuntungan yang bersumber dari simpanan sukarela lancar, ya kan. Nanti di laporan laba ruginya ada namanya pendapatan operasional utama tadi dari keuntungan pengelolaan dana ya kan, bagi hasil jual beli dan sewa. Kemudian ada lagi pendapatan operasi lain ya kan. Pendapatan operasi lain ini yang berbasis jasa misalnya, ya kan. Dia sifatnya konsepnya jasa keagenan, administrasi dan sebagainya ya kan, seperti ini. Nah, laporan laba rugi ini nanti ini istilahnya adalah hak pihak ketiga. Nah, distribusi bagi hasil ini masuk pertama dalam pendapatan operasional koperasi, kemudian ada haknya pihak ketiga. Siapa hak pihak ketiga? Pihak ketiga adalah mereka yang punya mudorobah, simpanan mudorobah, simpanan wadiah. Jadi diberikan dulu nih bagi hasil atas mereka. Seperti itu Bapak. Jadi pendapatan koperasi itu dikurang hak pihak ketiga bagi hasil, kemudian bonus ya kan, baru dikurangi oleh beban-beban seperti itu. Nah, ini mekanisme yang terjadi di koperasi syariah Bapak Ibu. Jadi mulai dari penghimpunan dana, di pool dananya, kemudian dikelola dananya ya kan, kemudian mendapatkan keuntungan ini di polling, didistribusikan, kemudian dibagi dua, ada diberikan kepada hak pihak ketiga yaitu penyimpan dana, dan kemudian menjadi haknya koperasi. Nah, haknya koperasi pun bukan buat koperasi, di akhir tahun dia akan diberikan dalam proses yang namanya pemberian sisa hasil usaha Bapak Ibu di akhir tahun. Dan kembali lagi kepada siapa? Kembali lagi kepada anggota. Intinya koperasi itu mensejahterakan anggota, bukan mensejahterakan lembaga gitu. Jadi koperasi sukses itu ketika anggotanya sejahtera. Kalau anggota sejahtera, otomatis koperasinya pun besar. Tapi kalau koperasinya besar, belum tentu anggotanya sejahtera. Baik Bapak Ibu, ini presentasi yang pertama di hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi di presentasi berikutnya. Terima kasih.